Inilah mengapa alasan penyebab lambatnya berkembangnya PSHW di luar Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat. Salam persaudaraan. Salam hormat pencak silat Indonesia. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengapa PSHW ini agak lambat berkembang di luar Pulau Jawa. Ini alasannya saya rangkum versi belajar setia hati. Sebelum saya akan membahas mengapa PSHW lambat berkembang di luar Pulau Jawa, saya sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda dan saudara-saudara tua PSHW TM yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati. Salam santun kepada saudara tua kami yang telah membimbing kami dari ajaran setia hati sampai sekarang ini. Ada 3 alasan mengapa PSHW lambat berkembang di luar Pulau Jawa. Alasan yang pertama adalah, jadi begini dulur-dulur semua, menurut saya alasan mengapa lambatnya perkembangan SH Winongo ini di luar Pulau Jawa, yang pertama adalah jauhnya padepokan PSHW ini dari tingkat kota luar Jawa seperti Sumatera, Bali, Maluku, bahkan Papua, sampai ke luar negeri. Inilah alasannya mengapa lambat berkembang. Yang pertama adalah karena jauhnya padepokan. Seperti yang kita tahu, tradisi kita adalah meneruskan ajaran yang suro, yaitu dikejar dulu baru bisa menguasai ilmu yang ada di SH ini. Adapun ada beberapa wilayah yang mengadakan pra-SH yang umum disebut siswa, itu hanya materi dasar saja seperti tendangan, pukulan, dan pelemasan, dauran, dan lain-lain. Itu hanya materi umum atau kita sebut pra-SH. Namun untuk menguasai atau melengkapi ilmu baik kerohanian, kebatinan maupun jurus dan masih banyak materi-materi lainnya, itu harus proses kecer dulu loh. Jadi kalau di luar Jawa otomatis kami-kami yang di luar Jawa ini sulit untuk mengembangkan PSHW ini loh. Ya tapi kan Mas, keceran kan sekarang sudah di luar Pulau Jawa, sudah kemana-mana. Iya lur, tapi kita tahulah untuk mendapatkan giliran kecer oleh Bapak Pengasuh untuk jadwal itu, maka kita harus request dulu ke pusat. Itu pun jarak antara request
ke agenda kecer itu cukup lama loh, membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun untuk proses kecer di wilayah luar Jawa. Mungkin di sini kerepotannya adalah pihak cabang itu mendata dulu berapa kandidat calon saudara yang akan dikecer, barulah cabang mengirimkan request ke pusat untuk diagendakan kecer. Dan yang kita tahu, proses kecer ini cukup lama di luar Pulau Jawa. Itulah alasan yang pertama mengapa PSHW ini lama berkembang di luar Pulau Jawa, yaitu Padepokan. Dan tradisi kita sebagai SH Winongo itu meneruskan ajaran Ki Ngabehi Surodiwiryo atau Eyang Suro, yang dimana kita harus proses kecer dulu baru boleh menguasai atau mendapatkan ilmu dari SH ini. Ditambah lagi bapak pengasuh yang mengecer kita itu kalau di SH Winongo cuma satu, yaitu bapak pengasuh. Walaupun saudara tua, walaupun sudah tingkat 2, trap 2, tapi dalam aturan ADART itu tidak diperbolehkan mengecer, mengesahkan saudara SH Winongo. Nah, ya kita pakai logika saja loh. Kalau yang ngecer cuma satu, terus harus bergantian dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, tentunya secara teknis itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita tahu bahwa di Jawa sendiri, di Pulau Jawa itu proses keceran juga padat. Lalu orang pasti bertanya, di PSHW itu mas, kecerannya berapa bulan sekali, terus berapa tahun sekali? Tidak, saudaraku, di SH Winongo ini berdasarkan kandidat sudah memenuhi syarat, tentunya melalui ranting atau subranting setempat, yang apabila kandidat ini sudah memenuhi syarat untuk dikecer, barulah naik ke cabang, didata, lalu dikecer. Jadi prosesnya cukup mudah, tapi mengingat juru kecer di SH Winongo ini cuma satu, maka untuk keluar Jawa ini membutuhkan waktu putaran, misalnya dari Aceh ke Palembang itu berapa bulan, sampai ke Papua lagi, jadwal lagi ke Palembang misalnya, Sumatera Selatan ini kan butuh waktu yang lama. Itu alasan pertama mengapa PSHW ini agak lambat berkembang di luar Pulau Jawa. Adapun sebenarnya SH Winongo ini sudah ada di mana-mana, di pelosok manapun, di kota manapun, itu insya Allah sudah ada saudara dari SH Winongo atau PSHW TM ini. Kemudian alasan yang kedua adalah, saya mohon maaf bila ini kurang pas di hati saudara-saudara, tapi menurut saya pribadi yang kedua ini adalah karena kurangnya informasi masyarakat mengenai adanya latihan di SH Winongo ini. Dalam internal SH Winongo yang kita tahu adalah latihan SH Winongo ini kan tidak seperti organisasi lain yang dimanapun tempat, kapanpun itu bisa. Tapi di SH Winongo ini tidak bisa, saudaraku. Jadi harus tertutup. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat itu kurang informasi bahwa di sini juga ada SH Winongo, di sana juga ada SH Winongo, tapi masyarakat ini tidak tahu.
Jadi penyebab salah satunya adalah karena latihan Esa Winongo ini juga sangat tertutup. Ya, kalau dibilang apakah itu berpengaruh? Ya sangat jelas berpengaruh. Karena orang itu kadang yang pengen ikut, tapi dia tidak tahu di mana dia harus berlatih, di mana dia harus mendaftar, di mana dia diarahkan oleh siapa, dia tidak tahu. Jadi otomatis itu juga menghambat perkembangan dari Esa Winongo. Dan yang lebih utama lagi atau yang lebih penting itu dalam ajaran Esa Winongo itu tidak diperbolehkan mengajak orang lain untuk masuk ke Esa Winongo, karena itu bertentangan dengan hati nurani seseorang. Orang yang ingin ikut dalam organisasi Esa Winongo ini adalah orang yang memang betul-betul dari hatinya ingin mengikuti latihan Esa Winongo. Jadi tidak boleh diajak begitu saja, dulur. Jadi ajaran Esa Winongo ini sangat murni, dulur-dulur. Orang yang ingin bertujuan untuk politik pun, mencari suara dalam jabatan, itu pasti tidak lolos seleksi, dan bisa dipastikan orang tersebut tidak bisa mengikuti proses kecer. Saudara-saudara kita, pengurus-pengurus kita itu dari subranting sampai ke ranting sampai ke cabang itu menyeleksi betul calon saudara kita di Esa Winongo ini. Makanya memang orang yang berniat ikut Esa Winongo ini atas hatinya sendiri. Jadi memang orang yang ikut di Esa Winongo ini memang harus berdasarkan hati nuraninya atas kehendak dirinya sendiri. Dan itu jelas salah satu penghambat untuk berkembangnya Esa Winongo. Kemudian alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini mungkin sudah umum dalam organisasi manapun ya. Tapi ini gelombangnya termasuk kecil, cuman ini juga berpengaruh. Alasan yang ketiga adalah kurangnya siar antara saudara atau warga Esa Winongo kepada masyarakat setempat. Sering bakti sosial, sering lari bersama, dan yang kita tahu kadang justru ini tidak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Terkadang memakai sakral saja kalau lewat di jalan itu kesannya kayak malu, padahal dalam memakai sakral itu ada siar, memakai kaos sakral dan lain-lain. Itu juga mengakibatkan kurangnya informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, demikian tadi lur, 3 alasan mengapa Esa Winongo ini lambat berkembang di luar Pulau Jawa versi belajar setia hati. Jika ini ada yang salah lur, monggo tuliskan komentar, atau ada yang merasa ini benar, silahkan ketikkan di kolom komentar. Belajar setia hati masih belajar, belum sepenuhnya mempunyai ilmu dari persaudaraan setia hati Esa Winongo ini. Akhir kata dari saya, pamit undur diri. Ada salah mohon dimaafkan. Ingat dosa, ingat mati. Marilah saudara kita belajar setia hati. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STK Jaya.